Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah, NIM saya 20117032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pendidikan dengan materi yang berjudul Pembaharuan dan Inovasi Pendidikan, Peranan Pendidikan dalam Pembangunan. Yang pertama ada analisis revolusi industri dan tantangan pembaharuan pendidikan, yaitu sistem pendidikan membutuhkan gerakan baru untuk merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dirancang oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat, bahkan menggeser gerakan literasi lama. Literasi lama yang ada saat ini digunakan sebagai modal untuk berkiprah di kehidupan masyarakat. Literasi lama mencakup kompetensi calistung, sedangkan literasi baru mencakup literasi data. Literasi teknologi dan literasi manusia, abad ke-21 ditandai dengan era revolusi industri 4.0 sebagai abad keterbukaan dan abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan pada abad sebelumnya. Selanjutnya ada inovasi dan pembaharuan pendidikan. A. Pengertian inovasi atau pembaharuan pendidikan, yaitu inovasi ialah permasalahan atau pengenalan hal-hal yang baru. Kedua, inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah atau yang sudah dikenal sebelumnya, gagasan, metode, atau peralatan. B. Masalah-masalah yang menuntut inovasi atau pembaruan pendidikan. Pertama, perkembangan iptek, pertambahan penduduk, meningkatnya animo masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik, menurunnya kualitas pendidikan, kurangnya relevan pendidikan, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, visi terhadap pendidikan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi atau pembaharuan pendidikan, yaitu faktor pertambahan penduduk. Kedua, tujuan inovasi atau pembaruan pendidikan, yaitu sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan. Kedua, sebagai upaya mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Kemudian ada cara-cara pencapaian inovasi atau pembaharuan pendidikan, yaitu dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan. Kedua, dengan cara meningkatkan keefektifan dan efisiensi sistem penyajian. F. Faktor-faktor yang wajib diperhatikan dalam inovasi atau pembaharuan pendidikan, yaitu guru atau pendidik, siswa atau peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, program atau tujuan rencana pendidikan. Yang kelima, kurikulum. Ini ada pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut, terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu memperoleh perhatian serius agar tampak adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Kemudian ada peran teknologi dan pentingnya guru melek iptek. Komputer sebagai pendukung teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran, sehingga dikenal dengan istilah pembelajaran bermedia komputer atau sering disebut pembelajaran berbasis teknologi komputer. Pembelajaran bermedia komputer adalah cara untuk memproduksi atau menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan sumbernya dengan basis mikroprosesor. Dengan adanya perkembangan iptek yang semakin pesat, juga mengharuskan seorang guru untuk senantiasa mengikutinya dan memiliki inisiatif yang kreatif. Kondisi ini mengharuskan seorang guru untuk melek informasi dan teknologi. Ini ada peran pendidikan bagi pengembangan kompetensi siswa. Peran lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter mencakup 1. Mengumpulkan guru, orang tua, dan siswa bersama mengidentifikasi dan mendefinisikan umur karakter yang mereka ingin tekankan. 2. Memberikan pelatihan bagi guru tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah. 3. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat agar siswa dapat mendengar bahwa perilaku karakter itu penting untuk keberhasilan di sekolah dan di kehidupannya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menjadi model pelaku sosial dan moral. Selanjutnya ada peran guru dalam mendidik anak di sekolah sangat mengena bagi siswa, terlebih bagi pendidikan tingkat dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi awal dalam proses pendidikan yang dijalani oleh anak setelah pendidikan di keluarga. Sebagai pendidik yang memiliki peran utama mencerdaskan kehidupan bangsa, sebaiknya membekali diri agar bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk peserta didik.
Kemudian ada esensi dan sumbangan pendidikan pada pembangunan. Esensi mendasar mendorong pendidikan negara Republik Indonesia adalah keinginan untuk membangun suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Hal ini pula yang kemudian menjadi tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian ada pendidikan, pembangunan, dan kesejahteraan negara. Ada 3 hal utama dalam pembangunan suatu bangsa, yaitu menyangkut sumber daya manusia, teknologi, dan dana. Ketiga faktor tersebut merupakan masukan atau input dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah sumber daya manusia, semakin besar pendapatan nasional, dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian ada the power of habit atau kebiasaan. Kebiasaan itu susah untuk diubah, tetapi ada kalanya kita ingin mengubah suatu kebiasaan buruk. Banyak dari kita gagal mengubah suatu kebiasaan, bukan karena kita lemahnya niat atau motivasi, tetapi karena ketidaktahuan kita bagaimana kebiasaan itu tercipta. Diawali oleh suatu situasi tertentu sebagai pemicu yang akan memicu seseorang melakukan suatu rutinitas. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.